Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersama di program Live Interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah beliau sudah tergabung dan terhubung bersama kita. Tapi sebelumnya kita informasikan untuk antum dan antuna semua dimanapun antum berada, untuk nanti bisa bersoal jawab langsung di 0811 755 0606 mengenai pertanyaan seputar muamalah kontemporer. Dan sepertinya untuk pertanyaan waris sebaiknya antum langsung menelpon di nomor yang sama agar bisa lebih jelas jawaban yang disampaikan oleh Ustadz nantinya. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadz yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, bi khairin wa ni'mah. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan antum dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon juga untuk menjaga guru-guru kita dimanapun berada untuk kesempatan hari ini. Baik, pemirsa Asil TV, Bapak Ibu dan pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita langsung saja untuk izin kepada Ustaz membacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Ana mau bertanya, apa pembelian kredit tanpa DP itu bisa menunjukkan atau mengindikasikan bahwa kredit atau pembelian tersebut bebas dari riba, Ustadz? Nah. Pembelian tanpa DP bukan berarti harus hilang ribanya. Ya, yang kalau Anda inginkan pembelian tidak tunai, pertama yang harus Anda pastikan bahwa barang sudah dimiliki oleh penjual. Bila dia belum memiliki, kemudian Anda dimintanya bayar DP ke developer atau ke pemilik sebelumnya, maka transaksi Anda dengan pihak baik perorangan atau lembaga ini akan menjadi riba. Kemudian pada saat Anda disuruh melihat-lihat atau mencari dulu barang, dia minta DP kepada Anda, si penjual, calon penjual, maka ini juga menjadi riba. Karena dia belum memiliki barang dan dia sudah minta DP. Sedangkan DP bagian dari transaksi. Maka dalam kasus ini, DP ini ya dia merupakan indikasi riba. Tetapi kalau barang sudah di tangannya, dan kemudian dia minta DP kepada Anda pada saat bertransaksi, hukumnya boleh. Sebagaimana ijma' yang diriwayatkan bahwasanya Nafi' bin Al-Harith, Gubernur Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di Mekah, waktu itu dia membeli rumah Safwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai rumah tahanan. Dan Nafi' membayar sejumlah 3.000 dari harga 60.000 dirham. Dan Nafi' mengatakan kepada pemilik rumah, jika Umar setuju, maka ini bagian dari pembayaran. Jika Umar Amirul Mukminin tidak menyetujuinya, maka uang yang 3.000 akan menjadi hilang. Lalu Umar menyetujuinya dan tidak ada pada saat itu seorang ulama pun yang menentanginya. Maka ini bisa dimasukkan dalam bab ijma' sukuti. Hukumnya boleh. Wabillahi taufiq. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan antum yang bertanya bisa memahami. Sebelumnya kami informasikan kembali untuk antum yang ingin bertanya langsung silahkan ke 0811 755 0606 untuk bisa lebih jelas pertanyaan dan juga jawaban yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan kita informasikan juga untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada,
bahwa siaran kita ini disiarkan langsung oleh channel-channel yang bekerja sama dalam media RTVC. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Fulanah bekerja di lembaga ribawi. Untuk menjadi pekerja tetap, Fulanah ditarget dana simpanan Ustadz. Kemudian neneknya membantu dengan memberikan dananya untuk menutupi target dana Fulanah. Bagaimana hukum untuk nenek dari Fulanah tersebut Ustadz? Nah, Neneknya berdosa karena dengan dia memberikan uang tabungan atau bentuknya adalah deposito di bank ribawi, maka dia terkena dosa sebagai pemakan riba. Dan ketika dia menempatkan dananya, maka ada formulir syarat dan ketentuan bahwa pemilik rekening akan mendapat pertambahan dari uangnya. Dan ini pertambahan dari akad qard. Para ulama menyepakati hukumnya adalah riba, maka si nenek jatuh ke dalam dosa riba. Dan ini mengkhawatirkan. Nenek biasanya umurnya sudah lanjut. Kalau dia wafat dalam keadaan berdosa besar, Allah mengancam pelakunya untuk masuk ke dalam neraka pelaku riba tersebut. Allahu a'lam. baik, jazakallah khairan Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa memahami jawaban Ustadz. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Kita informasikan kembali untuk antum di 0811 755 0606 untuk bisa melayangkan pertanyaan langsung atau bertanya langsung kepada Ustadz. Dan insya Allah nanti akan disampaikan jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ayahana punya warung sembako, tapi di situ juga terjual rokok. Jika saya menjaga warung dan ada orang ingin membeli rokok, dan rokoknya juga terpajang jelas. Dan jika saya bilang rokoknya habis, pembeli mungkin bakal tidak percaya. Jadi gimana Ustadz sikap saya? Saya masih tinggal satu rumah bersama orang tua. Ayah sudah pernah saya bilang bahwasanya rokok ini haram. Tetapi kata ayah karena takut tidak cukup untuk membiayai biaya hidup. Jazakumullahu khairan Ustadz. Nah. Allah barik fiik. Tetap nasihati orang tua Anda untuk meninggalkan perbuatan yang haram tadi. Jika Anda diberikan mandat kuasa untuk menjualkan, maka yang rokok jangan jualkan. Alasannya terserah Anda. Anda bilang, boleh rokok, saya nggak jual rokoknya. Udah. Wah, susahnya. Baik. Nah Ustadz, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa memahami jawaban Ustadz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum menjual sepatu KW atau palsu? Contohnya seperti ini Ustadz. Ada merek sepatu terkenal, mereka sudah dari dulu ada KW-nya. Bahkan mereka berdampingan antara produk original dan KW tersebut. Sampai saat ini, si pemilik merek tidak memusnahkan produk tiruannya. Dan ini menjadi sesuatu yang lumrah jika soalnya sudah marak di pasaran khususnya. Di toko-toko sepatu Ustadz. Dan si penjual ataupun pabriknya juga secara terbuka menjual produk tersebut. Apakah ini dibolehkan Ustadz? Nah. Kalau yang KW-nya itu dibuat juga oleh perusahaan yang asli, ya Anda boleh menjualkan, tapi wajib Anda sampaikan bahwa ini kualitas di bawah yang asli, tapi produsennya sama. Baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelumnya kita informasikan kembali untuk antum untuk bisa bersoal jawab langsung di 0811 755 0606. Dan program kita ini disiarkan oleh channel-channel media dakwah yang tergabung dalam RTVC. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bolehkah kita menawarkan produk jam dinding misalnya ke para calon legislatif untuk bahan kampanye? Calegnya melalui jam dinding promosi tersebut, di mana jam dinding dicetak nama calegnya.
Jazakumullahu khairan Ustaz. Naam. Perbuatan dari calon legislatif dengan memberikan hadiah-hadiah tersebut perbuatan risyuah. Perbuatan risyuah hukumnya haram. Bila Anda mensuplai berarti Anda supplier haram. Wabillahi taufiq. Baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya, kalau sudah terlanjur mengambil rumah KPR, gimana solusinya Ustaz? Tapi istri Ana bilang rumah ini subsidi pemerintah, tanpa bunga, cuma bayar pokok, apakah memang ada KPR seperti ini Ustaz? Kalau benar seperti ini, bolehkah kita lanjutkan angsuran saja Ustaz, tanpa melunasinya? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Yang berakadkan Anda, tinggal Anda lihat bunyi transaksi akadnya kan ada yang ditandatanganin akta jual beli Anda dengan pihak bank, ya. Lihat di sana apakah ada denda keterlambatan atau tidak. Bila ada denda keterlambatan maka itu adalah riba. Taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita coba terima telepon di 0811 755 0606. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan hamba Allah di Riau Ustaz. Taib. Hamba Allah di Riau, silahkan pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah SWT. Begini Ustaz, masalah rokok lagi nih Ustaz. Ada pernah saya dengar Ustaz ceramah, dia ceramah, dia bilang di dalam Al-Quran tidak ada menjumpai ayat mengharamkan rokok gitu Ustaz. Tak ada pun satu ayat mengharamkan rokok. Dari mana Ustaz kita bisa tahu Ustaz bahwa rokok itu haram gitu Ustaz? Dari maupun dari Al-Quran maupun dari hadis Ustaz. Gitu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Ustaz. Dalam Al-Quran ada nggak ayat yang mengharamkan kera baru? Tidak makanlah baru itu. Satu. Tidak ada kata-kata rokok, itu bukan berarti rokok tidak haram. Kata ganja dalam Al-Quran juga tidak ada. Kata narkoba dalam Al-Quran juga tidak ada. Tapi Al-Quran dan Sunnah, dia tidak menjelaskan sesuatu yang sifatnya adalah definitif. Dia menjelaskan kaidah. Kaidah itu akan berlaku sampai dunia Allah tutup dan akhiri. Ya, maka yang ada dalam Al-Quran adalah kaidah. Kaidah akan memiliki turunan yang banyak. Ya, turunannya itu bisa ada di masa dahulu, atau ada muncul lagi yang baru sekarang, atau kapanpun muncul sampai akhir zaman, bisa masuk dalam kaidah. Ya. Maka kalau Anda memahami Al-Quran harus menyebutkan setiap sesuatu dengan detail, Anda berarti tidak mengerti hidup. Saya tanyakan kepada Anda, di undang-undang di Indonesia mana ada detail menjelas melarang A, B, C, D, dan seterusnya. Tetapi dengan kaidah itu maka masuk semua larangan. Bunyi kaidahnya adalah wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan sesuatu hal yang menjijikkan. Orang yang merokok, Anda coba duduk di samping orang yang merokok, Anda merasa jijik. Ya. Kemudian Allah mengharamkan untuk membunuh diri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan membuat diri kalian jatuh dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah mengatakan juga di ayat yang lain, jangan kalian bunuh diri kalian. Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kalian. Apa yang tertera di rokok? Ketika Anda berrokok, bungkusannya apa bunyi tulisannya?
rokok membunuhmu, ya atau tidak? Ya. Maka ini pernyataan yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan hamba Allah di Riau bisa memahami dari jawaban Ustaz. Baik, kita informasikan kembali untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk bisa bersoal jawab langsung di 0811 755 0606 seputar pertanyaan muamalah kontemporer tentunya. Baik, kita izin membacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum invest dan jual beli forex? Jazakumullahu khairan Ustaz. Kalau forex yang Anda maksud ada foreign exchange di platform-platform di mana Anda store dana sekian rupiah, umpamanya 100 juta rupiah atau 10 juta rupiah. Lalu kemudian Anda perkirakan yen akan naik. Sekarang harganya lagi normal. Anda beli yen. Betul, setelah 2 pekan, yen naik, uang Anda bertambah rupiah Anda. Lalu Anda perkirakan euro akan naik. Anda beli lagi euro. Betul, kemudian Anda beli dan ketika naik Anda jual. Bertambah rupiah Anda. Ya. Maka ini sesungguhnya adalah perjudian. Dari mana perjudian? Karena ketika Anda umpamanya selesai, Anda umpamanya mau tarik uang Anda semuanya. Tadi masih ada berbentuk euro, belum Anda jual umpamanya karena baru Anda beli kemarin. Itu tidak akan pernah Anda tarik euro. Yang Anda tarik hanya rupiah Anda yang sudah bertambah. Karena euro sedang naik harga umpamanya. Berarti ini tidak ada jual beli. Yang ada uang Anda naik dan turun sesuai dengan naik dan turunnya forex yang Anda tunjuk. Maka ini tidak ada jual beli. Kalaupun ada jual beli, itu disyaratkan jual beli mata uang yadan biyadin. Anda terima masuk ke akun Anda dolar atau yen yang Anda beli, atau euro yang Anda beli, atau peso yang Anda beli, masuk ke rekening uang Anda. Jika Anda tarik, itu ada semuanya. Maka ini tidak ada masalah. Tapi ini tak mungkin terjadi di dunia platform itu. Maka yang terjadi di sana adalah riba dan perjudian. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Untuk jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bila ada warisan berupa tanah seluas 1 hektar dan belum terbagi waris, sawah tersebut dikelola oleh pihak ketiga dengan sistem sewa. Andai lewat masa zakatnya, apakah tetap dibayar dan berapa zakatnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Naam Ustaz. Ada lewat masa zakatnya, apakah tetap dibayar? Nah, dia berapa uang sewanya? tidak dijelaskan Ustaz. Terus yang ditanya apanya? Zakatnya. Zakat untuk menyatakan wajib ada nisabnya. Nah, Ada haulnya. Bila tidak disebutkan nominal, tentu saya tidak bisa menjawab. Wabillahi taufiq. baik, jazakallah khairan Ustaz. Kami informasikan untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Untuk pertanyaan biar lebih jelas jawaban dari Ustaz, sebaiknya langsung dial atau telepon ke 0811 755 0606. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana mengetahui secara mudah kaidah yang mudah untuk memahami apakah transaksi peminjaman uang ada unsur ribanya Ustaz? Nah, jazakumullahu khairan Ustaz. Bila ada persyaratan pertambahan, baik pertambahannya dalam bentuk jasa atau harta, maka terjadi riba.
Sehingga para ulama mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, keuntungan bagi pemberi pinjaman, dia adalah riba. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita coba terima telepon di 0811 755 0606. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dan di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Riau. Baik, fadhal Ibu, pertanyaannya. Ini saya mau tanya, bisnis yang di PT BES itu hukumnya gimana, Ustaz? Dia ada itu macam berantai gitu. Baik. Apa macam lantai maksudnya Ibu? Nah, Ibu. Kita kan masuk anggota, terus kita disuruhnya cari Sebentar. bawahan kita. Bentar, ketika Ibu masuk anggota, Ibu bayar uang kah atau tidak? Bayar, Berapa rupiah? kita bayar langsung ambil produk. Berapa rupiah Ibu bayar? Sekitar ada pertambahan sekitar 800.000 lah Ibu bayar 800 dari ribu. pembayaran produk. Ibu beli produk atau bayar ikut member dari bisnis itu? Katanya ikut member itu harus beli produk langsung dengan pertambahan. Bentar. Anda membeli produknya nilainya kalau Anda beli di luar berapa harganya? Kalau dibeli sama dia juga ya Ustaz kan enggak, pokoknya pertambahannya gitulah, anggaran 800.000 lah pertambahan dari beli produk itu. Saya ulang pertanyaan saya. Produk ini di luaran ada yang sama? Ada, kalau di Shopee ada. Ya udah. Di luaran berapa harganya? Sampai 800.000? Enggak. Berapa di luaran? Gini Ustaz, kita kan masuk member itu disuruhnya beli produk sekitar 2 jutaan. Terus pertambahan kalau ikut member itulah menambah lagi 800.000 gitu. Terus kita disuruhnya cari pasangan untuk di bawah kita gitu. Ini namanya multilevel marketing dan hukumnya riba dan judi. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi Ustaz. Kalau kita beli produknya aja kita enggak cari bawahan dari kita. Apa hukumnya itu Ustaz? Kita masuk member hanya ingin membeli produknya biar murah gitu. Nah, Ibu tadi bilang di tempat lain lebih murah harganya. Di tempat lain ya ada. Iya, berarti Ibu tertipu lah. Ibu beli barang dengan harga tinggi. Baik. Iyalah, jazakallah khairan Ustaz. Iya. Kalau hanya beli produk doang, sudah jelas Anda tertipu. Kalau ingin member, mengandung unsur riba dan judi. Katanya di marketplace itu belum tentu asli katanya. Atau punya dia yang tidak asli. Itu itu bilang orang tuh. Ya namanya klaim kan bisa aja. Gitu ya Ustaz. Jadi lebih baik cari yang lain aja ya. Banyak yang halal yang lain dan berkah dan lebih banyak rupiahnya Ibu, daripada Anda berjudi dan membuat riba dan merugikan banyak orang. Baik. Ustaz, jazakallah khairan. Oh iya, baik, jazakallah khairan Ibu. Nah, bagaimanapun juga jejaring ke bawah Anda pasti akan turut Anda rugikan. Dan bagaimana kalau nanti di akhirat masing-masing mereka menuntut atas perbuatan Anda telah menipu mereka
dengan mengikuti kegiatan bisnis yang haram tersebut. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya kepada hamba Allah di Riau tadi. Mudah-mudahan Ibu bisa memahami jawaban dari Ustaz. Kita informasikan untuk antum dan antuna semua Bapak Ibu pemirsa Asil TV serta media-media lain yang ikut merelay kajian kita ataupun program kita untuk hari ini yang tergabung dalam RTVC, untuk bisa langsung menelpon di 0811 755 0606. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk kembali Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum BPJS yang setiap bulannya kita bayar Ustaz? Nah, jazakallah khair Ustaz. Boleh. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz mau bertanya, saya meminjam modal usaha dengan kesepakatan awal bagi hasil 40% pemodal, 60% kita yang menjalani bisnisnya. Tapi akhirnya pemodal minta 55% dan saat bisnis hancur, pemodal nggak mau menerima ketika kita minta waktu untuk mengembalikan modal. Malah mengancam akan membunuh. Bagaimana seperti ini Ustaz? Nah Ustaz. Apanya ditanyakan? Ini ancaman pembunuhan tentu ke polisi menanyakannya. Nah, Dan kalau dari syariat ini dari awal adalah riba. Karena Anda hanya membagi hasil sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola. Ya, itu namanya riba. baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk di 0811 755 0606. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukum seseorang yang tidak menyegerakan atau menahan pembagian harta waris? Terlebih harta waris tersebut berupa sawah yang menghasilkan hasil sawah di mana hasilnya pun tidak dibagikan ke ahli waris lainnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, Yang menghalangi tersebut adalah manusia yang zalim, karena dengan wafat pemiliknya, dia bukan menjadi milik tertentu kecuali orang-orang yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya, yaitu para ahli waris. Bila ada salah satu ahli waris menguasai dan lain tidak dapat, ya, dan dia halangi, maka dia menghalangi para pemilik untuk memiliki hartanya, dan ini merampas harta manusia yang Allah janjikan kepadanya akan memikul 7 lapis bumi di akhirat nanti. Manik tata'a shibra minal ardi tawwaqahu Allah yawmal qiyamati sab'al aradin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah, ini sawah produktif lagi, jumlahnya pasti lebih dari sejengkal, maka nanti di akhirat Allah akan bebankan di punggungnya 7 bumi. baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Membeli emas batangan tunai tapi ditunggu di majelis akad selama beberapa menit, tidak berpisah kecuali emas sudah siap dicetak. Apakah ini riba Ustaz? Apakah pembeli berdosa dan bagaimana taubatnya secara emas itu adalah simpanan? Jazakallahu khairan Ustaz. Gimana dia cetak depan Anda? Gimana caranya? Anda tunggu, Anda beli, Anda tunggu di depan apa nunggunya? Di dalam kantornya atau di depan Anda dia mencetak? Tidak ada orang mencetak emas di depan pembeli. Ya, ketika dia masuk ke ruang dalam, berpisah majelis dan sudah terjadi riba. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz. Kita informasikan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan ke 0811 755 0606 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Baik, kita informasikan juga bahwa program kita ini dirilis langsung oleh channel-channel dakwah yang tergabung dalam media RTVC. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kalau ada pembiayaan untuk modal usaha yang berbasis syariah, apakah fondasi yang paling utama agar terbebas dari unsur ribanya Ustaz?
Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, Terlalu banyak pertanyaannya karena pembiayaannya seperti apa yang ditanyakan, realitanya seperti apa. Tidak terpenuhi semua rukun dan syarat dan tidak ada mawani, hukumnya halal. Bisa jadi dalam bentuk murabahah, bisa jadi dalam bentuk salam, bisa jadi bentuk istisna, dan bisa jadi bentuk musyarakah, mudharabah, mugharasah. Banyak akad-akad tadi. Kalau tidak secara spesifik, tentu saya harus menjelaskan satu persatu dari akad-akad ini, dan dengan rinciannya tentu waktu tidak cukup dalam kasus tanya jawab. Silakanlah Anda lihat tema-tema kajian di online yang ada di Google atau di YouTube untuk Anda dengarkan masing-masing dari penjelasan rinciannya. baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ke telepon yang sudah masuk di 0811 755 0606. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Saya Ibu Sri di Duren Sawit, Ustaz. Baik, Ibu Sri di Duren Sawit, tafadhol pertanyaannya kepada Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya mau nanya tentang waris, Ustaz. Silahkan. Suami saya meninggalkan ibu, meninggalkan 2 anak perempuan, meninggalkan Sebentar. satu istri. Ibu lihat televisi. Oh iya, enggak, Ustaz. Dan lihat aja rekamannya nanti, karena saya tulis di whiteboardnya. Pertama, suami Anda siapa namanya? Novi Ardi, Ustaz, bin Jubir. Pak Novi wafat rahimahullah. Wafat beliau kapan? Wafatnya tanggal 28. Tanggal 28 Desember 2023 kemarin, Ustaz. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di surganya. Pada saat Pak Novi wafat, ibunya masih hidup. Novi Ardi. Iya, pada saat Novi Ardi wafat, ibunya masih hidupkah? Masih, Ustaz. Ibu, ayahnya? Ayahnya udah nggak ada, Ustaz. Istri masihkah? Iya, masih. Anak laki-laki perempuan beliau berapa orang? Anak laki-laki tidak ada, Ustaz. Anak perempuan ada 2. Saudara-saudari yang sebapak seibu dengan beliau adakah? Yang sebapak seibu dengan beliau ada 1 laki-laki aja. Ya, pembagian warisnya adalah ibu mendapat 1/6, istri mendapat 1/8, 2 anak perempuan 2/3, dan saudaranya sisa kalau ada sisa. Maka disamakan penyebutnya 6, 8, 3 menjadi 24. 24 dibagi 6, 4. 24 dibagi 8, 3. 24 dibagi 3, 8 kali 2, 16. Ini ada sisa kan ya, 4 tambah 3 sama dengan 7 tambah 6, berarti 23 kan ya? Iya. Sisa Berarti 23/4 saudara ya, Ustaz. 1/24 saudara. Iya. Oh iya, 1/24. Ini masing-masing dapat 8/24. Iya. Jadi ibu dapat 4/24, ibu dari Pak Noviardi, kemudian istrinya mendapat 3/24, kemudian anak perempuannya masing-masing 8/24, kemudian saudara beliau 1/24. Iya. Ustaz, saya mau tanya lagi, kan ada peninggalannya berupa barang dagangan, Ustaz, dan itu belum jadi uang gitu, Ustaz. Itu tuh dihitung semua, dan kalau seandainya uang saya tidak ada untuk membayarkan saudaranya dan ibunya gitu, Ustaz, apa yang harus saya lakukan, Ustaz?
Ini usaha masih bisa dilanjut atau tidak ada Bisa. lagi yang bisa dilanjut di ahli waris? Bisa dilanjut Ustaz. Masih bisa dilanjut? Masih. Insya Allah. Yang melanjutkan siapa? Istri kah? Istri sama anak-anak Ustaz. Ya udah. Kalau bisa dilanjut, tentu dibeli saham mereka tadi. Saham saudaranya itu 1/24, saham ibunya 4/24. Dinilai usaha tadi berapa nilainya. Kalau dijual semua usaha tadi dengan merek dagang, kemudian ada kios, kalau ada kemudian alat-alat barang, kemudian barang dagangan. Berapa nilai semuanya? Kompensasi termasuk nggak Ustaz? Ya semuanya lah, semua di dagangnya tadi mau konveksi, mau apa. Kira-kira berapa kalau ada orang yang membeli, berapa dijual? Tapi saya nggak berniat menjual Ustaz. Saya hanya menanyakan berapa kira-kira harganya kalau mau dijual. Iya. Ada 1 miliar. Kalau harganya 2,4 miliar umpamanya, berarti hak saudara beliau 100 juta, hak ibunya 600 juta. Anda tinggal katakan, Ibu, saya beli saham ibu yang 600 juta, saya bayar dengan nyicil, bolehkah? Kalau dia setuju, alhamdulillah. Begitu juga kepada saudara beliau. Jelas? Dengan demikian, karena sudah Anda beli sahamnya, bagiannya dia, maka ibu dan saudara tadi tidak memiliki hak lagi di usaha tadi. Hak mereka adalah pembayaran dari Anda. Iya Ustaz. Baik. Iya. Nah, Ibu. Udah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu yang bertanya, mudah-mudahan bisa memahami jawaban Ustaz langsung yang sudah menelpon juga. Kita informasikan kembali untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV dan juga media-media yang menyiarkan kajian kita di kesempatan hari ini yang tergabung dalam RTVC. Untuk bisa menelpon langsung ke 0811 755 0606 jika punya pertanyaan seputar muamalah. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh Ustaz. Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum membeli motor tarikan leasing, Ustaz? Nah, jazakallah khair, Ustaz. Motor tarikan leasing, kalau Anda tahu bahwa motor itu ditarik karena belum ada pembayaran, itu dia murni milik dari si leasing. Tapi kalau dia sudah membayar beberapa kali, tapi kemudian ditarik karena umpamanya bunganya belum dia bayar, berarti ini barang rampasan. Jika dia barang rampasan, maka tidak halal Anda beli. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita coba terima telepon yang sudah masuk di 0811 755 0606. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan di mana Bapak? Taufik di Bekasi, Pak. Baik, Pak Taufik di Bekasi, tafadhol pertanyaannya kepada Ustaz. Ustaz, saya kan keluarga saya punya warisan. Ada tanah sekitar 400 meter lebih lah. Nah, tanahnya itu tadi awalnya disepakati dipetak-petak, Ustaz. Karena ahli warisnya kan ada 4, 1 ibu, 2 anak perempuan, 1 laki-laki. Laki-laki itu saya, Ustaz. Dibagi petak-petak, dibagi 4. Kemudian saya yang karena punya modal saya bangun, Ustaz. Cuman karena saya banyak tanya ke asatidzah juga, Ustaz, kalau warisan berupa tanah dibagi di petak-petak itu kan karena tidak ketemu hasil itunya tidak sesuai syariat lah, Ustaz. Jadi bagusnya gimana, Ustaz? Apa tetap dijual, Ustaz? Terus bangunan saya yang sudah jadi gimana, Ustaz? Apa tetap dinilai atau dibagi rata, Ustaz? Mohon solusinya, Ustaz. Sebentar. Anda memiliki ibu atau istri?
Jadi ibu saya itu termasuk ahli waris Ustaz ya. Kan kalau yang meninggal bapak. Berarti istri bukan ibu. Iya betul Ustaz. Kalau istri dari bapak Anda itu dapat 1/8. Kalau ibu dari bapak Anda yang sudah wafat dapat 1/6. Oh, istri. Ini Anda maksud dengan ibu Anda, istri bapak Anda yang meninggal, atau ibu dari bapak yang melahirkan bapak Anda? Istri dari bapak saya meninggal Ustaz. Dia dapat 1/8. Sisanya 7/8 anak perempuan, 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Anda berarti dibagi 4. Ya, 7 dibagi 4 ada pecahan, maka 4 dikali 28, harta dibagi 32. Ibu Anda 4/32. Ya, Anda 14/32. Masing-masing saudari Anda mendapat 7/32. Lalu sekarang Anda mengambil berapa meter? Saya sekitar 100 meteran, 100 meter. 100 meter. 100 meter, cuman kalau dinilai itu lebih dari 14/32 atau kurang? Sepertinya kayaknya kurang Ustaz. Karena bisa dibilang Anda mengikhlaskan sisanya atau tidak? Saya sih insya Allah mengikhlaskan Ustaz. Ya udah, tidak masalah. Kalau Anda sudah ikhlaskan, buatkanlah pecah sertifikat sehingga tidak ribut nanti di belakangnya. Nanti ada lagi yang ngomong begini begitu, Anda pusing lagi. Buatkan sertifikatnya, tanah halal menjadi milik Anda. Anda katakan pada ibu dan adik dan saudari-saudari Anda, ini bagian saya beli dari Anda dengan harga murah. Karena harusnya saya dapat lebih dari ini. 14/32. 14/32 dari 400 meter lebih dari 100. Oh gitu. Kapan Ustaz? Syukran Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Taufik di seputaran Bekasi, mudah-mudahan bisa memahami jawaban Ustadz seputar waris. Baik, kita informasikan kembali untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun Antum dan Antuna berada. Untuk bisa menelpon langsung ke 0811 755 0606 untuk pertanyaan seputar muamalah bisa langsung dijawab Ustadz. Dan kita informasikan juga bahwa program kita ini dirilis langsung oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Kita izin membacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, mohon penjelasannya tentang pekerjaan saya sebagai tukang pemasangan instalasi listrik di developer perumahan yang menggunakan akad kredit riba. Jazakallah khairan Ustadz. Nah. Bagi Anda tidak ada masalah karena Anda hanya instalasi listrik, kecuali kalau bangunan-bangunan tersebut untuk bank konvensional tempat riba. Tapi Anda hanya membuat instalasi rumah dan rumah di mereka jual dengan cara riba, itu dosa mereka. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana bolehkah saya membeli emas batangan itu dengan niat untuk menyimpan uang saja Ustaz? Jazakallahu khairan. Boleh, terkena zakat setiap tahun bila lebih dari nisab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Dan sebelum kita tutup program kita minta nasihat dulu dari guru kita, Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, MA, Hafizahullah Ta'ala. Fadhil masykur Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, berbuat zalim suatu dosa yang besar, mengambil hak orang lain. Dan dosa itu akan menjadi lebih besar bila yang dizalimi adalah orang-orang dekat, istri, anak, ayah, ibu, mertua, saudara, saudari dari yang meninggal. Maka kezaliman yang paling besar adalah kezaliman para salah seorang ahli waris terhadap ahli waris yang lainnya. Wabillahi taufiq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Baik,
Jazakallah khairan Ustaz untuk nasihatnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua di kesempatan hari ini. Dan kita mengucapkan juga jazakumullah khairan untuk antum yang sudah menyimak program ini dari awal sampai akhir, yang sudah bergabung juga di 0811 755 0606 melalui telepon ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Dan kita juga mengucapkan jazakumullah khairan untuk semua yang sudah ikut merelay program kita ini yang tergabung dalam media RTVC. Dan afwan untuk semua salah kata dan kita bicara dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kita bacakan untuk kesempatan hari ini. Insya Allah di pekan depan atau di kesempatan lain kita akan bacakan bersama Ustadz dan bisa menjawabnya secara langsung. Kita tutup untuk kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?